Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana keadaan hari ini? Sehat? Sehat. Sebelum Bapak memulai pelajaran, ya, ketua kelas silakan pimpin dulu berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah sekarang Pak ingin mengabsen dulu anak-anak, ya. Ada yang tidak hadir? Semua masuk? Ya, berarti anak-anak semangat untuk belajar, ya. Nah sekarang sebelum Bapak memulai pelajaran, Bapak ingin mengetes dulu sejauh mana anak-anak sebelum Pak ajarkan materinya, kali anak-anak bisa kuasai, ya. Jadi link sudah Bapak kirim di WA group. Silakan jawab soal pretestnya di sana. Nah sekarang perhatikan gambar di depan. Nah, perhatikan gambar di depan. Gambar apa itu? Jadi anak kecil mencuci piring di dapur, ya. Kita kemarin sudah belajar di bab yang kedua, ya. Bab yang kedua yaitu tentang klasifikasi apa? Makhluk hidup. Di sana diterangkan adalah ciri-ciri makhluk hidup. Jadi karena sudah ada beberapa yang tidak ada, sehingga walaupun dia bisa bergerak, perlu minum, jadi kapal terbang itu bukan benda hidup. Dengan kata lain, kapal terbang itu termasuk benda mati atau termasuk dengan materi. Kita akan pelajari materi klasifikasi materi dan perubahannya. Nah, di dalam mempelajari klasifikasi materi dan perubahannya ini, Bapak akan memberikan anak-anak suatu masalah. Nah, selanjutnya masalah itu dihipotesis. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4 tujuan. Yang pertama adalah menggolongkan karakteristik suatu materi. Ya. Karakteristik suatu materi. KKM untuk pelajaran IPA ini, jadi KKM adalah ketuntasan minimum daripada materi IPA ini adalah 75. Selanjutnya tentang penilaian. Jadi kalian di dalam berdiskusi nanti bereksperimen, jadi Pak tetap akan nilai. Di samping Pak menilai hasil pretest dan nanti hasil post-test. Jadi ada penilaian kognitif, pengetahuan, ada penilaian keterampilan, kalian berdiskusi dan praktek, dan keterampilan sikap. Sikap dalam artian nanti kalau kalian misalnya dalam praktek ada yang bermain-main dengan temannya, jadi Pak berikan nilai di sini. Makanya kalian di dalam praktek di sini, jadi ada 3 penilaiannya di sana: rasa ingin tahu, disiplin, dan bertanggung jawab. Termasuk nanti pada saat kalian selesai praktek, kebersihan tempat ini tetap dijaga. Nah sekarang perhatikan gambar di depan. Gambar apa itu? Dapur zaman dulu, ya, lengkapnya dapur zaman dulu. Mungkin anak-anak ya sekarang tidak menemui dapur model seperti ini, ya. Kalau zaman Bapak dulu, jadi model dapurnya seperti ini, ya. Jadi kalau kalian perhatikan di sana semuanya berwarna hitam. Nah ini yang Bapak berikan suatu masalah. Kenapa dinding dapur berwarna hitam, perabotan dapur berwarna hitam, sudah itu ada abu yang berserakan,
seolah-olah dapur ini tampaknya kumuh sekali. Jadi kenapa dia hitam? Jadi kamu nanti cari sumbernya sebanyak-banyaknya untuk mengatasi masalah-masalah ini. Nah sekarang anak-anak, Pak silakan membentuk kelompok dulu, masing-masing kelompok 4 orang. Ya, silakan. Nah sekarang masing-masing kelompok Pak minta 1 orang untuk bangun mengambil LKPD. Nah. Nah sekarang Pak jelaskan tentang LKPD dulu, cara mengisinya ya. Di sana ada gambar dalam LKPD. Jadi dari gambar itu kamu tentukan masalah apa saja yang terdapat pada gambar itu. Itu kamu tulis. Ini kamu tulis di sini. Itu yang jawaban di sini. Yaitu tanah. Udara yang di sekitarnya ya. Itu yang kamu ini kan kita tidak mungkin mengambil udara kan. Ya. Nah udara itu apakah dia termasuk zat padat, zat cair atau gas? Dan itu apakah dia unsur, senyawa atau campuran? Yaitu sekarang ambil air ini. Ada yang memperhatikan ini apa? Ya. Sabun, bentuknya apa? Ini kolom ini benar-benar sabun, bentuknya apa? Makanya tukang sabun sekarang. Nah sekarang Pak minta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan sama temannya. Nah sekarang Pak mulai dulu dari kelompok mana? Ada yang mau mengangkat tangan? Ya, kelompok 4 silakan ya. Menghadap ke temannya ya. Yang lain tolong dengarkan presentasi dari temannya. Masalah. Setelah mengamati permasalahan pada gambar di atas, masalah apa saja yang terdapat pada gambar tersebut? 1. Dinding dapur berwarna hitam. 2. Semuanya peralatan dapur berwarna hitam. Nah sekarang Pak berikan kesempatan pada kelompok yang lain. Ya adik. Padat. Sudah itu? Kalau dia dikelompokkan dengan klasifikasi dan campuran, dia termasuk apa? Senyawa, bukan campuran. Ya. Ada lagi? Nah kalau tidak ada, ya. Dan cukup sekian. Tolong berikan dulu tepuk tangan ya. Selanjutnya kelompok yang mana yang ingin mempresentasikan? Dari apa yang kalian diskusikan dalam masalah itu dan apa yang kamu amati dalam benda-benda itu, apa sih kesimpulan sekarang hasil pembelajaran ini? Ya, kelompok 3. Kesimpulan, semua dinding dapur dan perabotan dapur yang berwarna hitam karena adanya unsur karbon atau arang menempel pada dinding dan perabotan dapur yang mengeluarkan warna hitam. Iya, bagus sekali. Nah sekarang Pak lanjutkan, kembali ambil HP-nya. Link Pak sudah kirimkan pada WA. Jadi lihat di sana link post test. Post test, kembali jawab.
Nah, sekarang kita akan simpulkan bersama-sama dari apa pembelajaran yang dilakukan hari ini. Ya. Sekarang kita simpulkan bersama-sama. Jadi yang pertama, klasifikasi materi ini dapat dikelompokkan menjadi 3, ya, berdasarkan wujudnya. Ini tidak ada nilainya, tapi Pak ingin tahu sejauh mana kalian suka dengan model pembelajaran PBL ini atau problem based learning, ya. Yang kedua, apa saja yang sudah anak-anak lakukan dalam pembelajaran hari ini? Ya, jadi silakan kalian jawab, ya. Jadi semuanya, tidak ada yang tidak, ya. Tentang post test, setelah Pak lihat di jawaban anak-anak di HP, ada beberapa yang masih kurang, ya, di bawah KKM. Jadi minggu depan Bapak akan berikan kalian remedi, ya, remedi. Dan yang tidak remedi nanti silakan pelajari materi selanjutnya minggu depan, ya, tentang, ya, asam, basa, dan garam. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, anak-anak silakan kembali ke kelas, ya. Ya, ya.